Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilal Nur Hidayah, mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya di mata kuliah Studi Naskah Tafsir dan Hadis. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran dan tafsirnya, serta hadis dan syarahnya. Al-Quran adalah kitab petunjuk bagi umat manusia. Sebagai kitab petunjuk, Al-Quran mampu memperlihatkan kelayakan, keunggulan, dan keistimewaannya dibanding teks-teks yang lain. Secara etimologi Al-Quran yaitu diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Menurut Muhammad Quraisyhab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran bacaan sempurna lagi mulia. Dan juga Al-Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun qiraah, berarti menghimpun huruf-huruf, kata-kata satu dengan yang lain dan satu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar infinitif dari kata qara'a, qira'atan, dan Qur'anan. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah 17-18, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jamahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi qur'anahu. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Dan tafsir secara etimologi mengikuti wazan taf'il, berasal dari kata fasr yang berarti al-idah, al-asr, dan al-bayan, penjelasan atau keterangan. Ia juga berarti al-ibanah, menerangkan, al-qasf, menyingkap, dan al-izar, al-makna, al-maqul, menampakkan makna yang rasional. Dan tafsir secara etimologis dapat dipakai untuk menyingkap sesuatu yang bersifat indrawi dan dapat pula digunakan untuk menyingkap sesuatu yang bersifat maknawi, makna rasional dari suatu teks. Dan menurut dan demikian pemakaian tafsir untuk yang kedua lebih banyak daripada pemakaian untuk yang pertama. Adapun kata tafsir dengan makna keterangan dan penjelasan terdapat dalam salah satu ayat Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimasalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. Dan menurut Imam Al-Zarkashi mendefinisikan tafsir dengan artinya itu ilmu untuk memahami kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang yang melakukan pekerjaan menjelaskan atau yang melakukan aktivitas penafsiran tersebut dinamakan dengan mufasir. Dan menjadi mufasir itu juga ada syarat-syaratnya. Tidak semua orang bisa menjadi mufasir. Syarat-syarat bagi mufasir itu diringkas dalam mana oleh Al-Qotton. Yang pertama yaitu seorang mufasir harus memiliki akidah yang benar. Dan yang kedua, seorang mufasir harus bersih dari hawa nafsu. Dan seorang mufasir harus bisa menafsirkan lebih dahulu Quran dengan Quran. Dan seorang mufasir harus mencari penafsiran dari sunnah. Dan yang kelima, apabila tidak didapatkan penafsiran dalam sunnah, hendaklah meninjau pendapat para sahabat, karena mereka lebih mengetahui tentang tafsir Quran, mengingat mereka lah yang menyaksikan korinah dan kondisi ketika Quran diturunkan, di samping mereka mempunyai pemahaman yang sempurna, ilmu yang soleh, dan amal yang soleh. Yang keenam, apabila tidak ditemukan juga penafsiran dalam Al-Quran, sunnah maupun dalam pendapat para sahabat, maka sebagian besar ulama dalam hal ini memeriksa pendapat tabi'in, generasi setelah sahabat. Dan yang ketujuh, seorang mufasir itu harus memiliki pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Dan yang kedelapan, seorang mufasir harus memiliki pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang kesembilan, seorang mufasir harus memiliki pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain, menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Memahami hadis merupakan pekerjaan yang rumit dikarenakan harus menyesuaikan dengan apa-apa yang dinisbahkan kepada Rasulullah. Meninjau lebih jauh, hadis memiliki beberapa fungsi terhadap Al-Quran, beberapa fungsi penting terhadap Al-Quran. Di antaranya itu bayan takriri atau ta'kidi, yaitu hadis berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Yang kedua itu bayan tafsiri, yaitu untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Dan yang ketiga itu hadis berfungsi sebagai bayan tasyri'i atau ziyadah, yaitu membentuk hukum yang tidak ada dalam Al-Quran atau sudah ada tetapi khusus pada masalah-masalah pokok saja. Dan fungsi syarah, Istilah syarah jika diperuntukkan untuk menjelaskan arti, maksud, kandungan, atau pesan hadis
Sedangkan secara istilah definisi syarah hadis adalah menjelaskan kesahihan dan kecatatan sanad dan matan hadis, menjelaskan maknanya dan melakukan hukum dan hikmahnya. Jadi kesimpulannya itu kalau misalnya tafsir itu untuk menjelaskan ayat Al-Quran, namun kalau misalnya syarah itu untuk menjelaskan pengertian hadis. Hadis itu memiliki 3 metode sekaligus fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Begitu pula penjelasan tentang jalur-jalur periwayatannya, penjelasan identitas dan karakteristik para periwayatnya, serta analisis matan dari sudut kaidah kebahasaan. Yang kedua, syarah itu bisa menguraikan makna dan maksud hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan makna leksikal dan gramatikal serta makna yang dimaksudkan. Dan yang ketiga itu, fungsi syarah itu mengungkapkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini meliputi istinbat terhadap hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadis, baik yang tersurat maupun tersirat. Tujuan adanya syarah hadis ini tidak lain adalah agar umat tidak salah dalam memahami dan menerapkan hadis Nabi SAW, karena tidak semua perbuatan Nabi harus diikuti oleh umatnya, tetapi ada perbuatan yang memang dikhususkan untuk Nabi SAW. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Fatimatu Zahra selaku mahasiswa Bapak Hasani Ahmad akan sedikit memaparkan mengenai pengertian Al-Quran beserta tafsirnya dan juga pengertian hadis beserta syarahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran menurut bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat manusia dan juga umat Islam untuk gemar membaca, terlebih membaca Al-Quran dan membaca ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Menurut pakar tafsir Prof. Muhammad Quraish Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat, karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan bacaan yang sempurna lagi mulia. Teman-teman ahli Al-Quran yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa makna Al-Quran memiliki makna-makna yang mutasyabihat dan juga makna-makna yang global, sehingga perlu sekali untuk mengetahui makna yang sebenarnya agar tidak ada kesalahan dalam memahaminya. Maka dari itu muncullah ilmu tafsir, yaitu ilmu untuk mengetahui tentang menyikap makna-makna yang dikehendaki oleh lafaz. Menurut Ibnu Manzur dalam lisan Al-A'rab menjelaskan bahwa tafsir berasal dari kata fasr, yaitu menyingkap sesuatu yang tertutup, dan tafsir adalah menyingkap makna yang dikehendaki dari lafaz yang muskil. Jadi teman-teman, definisi tafsir tersendiri yaitu ilmu yang dipakai untuk menyingkap sesuatu yang bersifat indrawi dan pula digunakan untuk menyingkap sesuatu yang bersifat maknawi, makna rasional dari suatu teks. Lalu teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa menjadi seorang mufasir bukanlah suatu pekerjaan yang mudah dan tidak bisa dianggap remeh. Maka dari itu, untuk menjadi seorang mufasir diberikan suatu syarat-syarat yang sangat berat. Diringkas dari kitab Manna Khalil Al-Qattan, beberapa syaratnya diantaranya yang pertama yaitu akidah yang benar, bersih dari hawa nafsu. Yang ketiga yaitu menafsirkan terlebih dahulu Al-Quran dengan Al-Quran. Selanjutnya, jika tidak ditemukannya, maka dicarilah dalam as-sunnah. Selanjutnya, jika tidak ditemukan, maka dicarilah dari pendapat para sahabat. Dan yang terakhir, apabila tidak ditemukan, maka kita harus mencari dari tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Yang
Selanjutnya yaitu syarat-syarat yang selanjutnya yaitu pengetahuan bahasa Arab dengan segala cabangnya. Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Arab memiliki 5 cabang, yaitu yang pertama yaitu balaghah, yang kedua yaitu ilmu nahwu, yang ketiga yaitu ilmu qiraah, yang ketiga yaitu ilmu makharijul huruf, dan yang terakhir yaitu ilmu maknawi. Kutipan tersebut merupakan yang saya ambil dari kitab Jawahirul Quran karya Imam Al-Ghazali. Yang selanjutnya yaitu pengetahuan tentang pokok-pokok ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu pemahaman yang cermat sehingga mufasir dapat mengukuhkan suatu makna atas yang lain dan juga menyimpulkan makna yang sejalan dengan nas-nas syariat. Teman-teman yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bahwa di samping Al-Quran kita juga mempunyai hadis sebagai sumber hukum yang kedua dalam Islam. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa hadis merupakan ucapan segala perbuatan dari Nabi Muhammad SAW. Terlebih dari itu, hadis memiliki beberapa fungsi penting terhadap Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu bayan takriri atau takkidi, yaitu berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa-apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Selanjutnya yaitu bayan tafsiri, yaitu untuk memberikan tafsiran dan rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Di sini Rasulullah juga menyingkap atau menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dalam lafaz-lafaz Al-Quran. Yang terakhir yaitu bayan tashri'i atau ziyadah, yaitu membentuk hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun yang sudah ada tetapi khusus pada masalah-masalah pokok. Dalam hadisnya Rasulullah juga seringkali menggunakan makna lafaz-lafaz yang terkadang tidak dimengerti oleh kita. Maka dari itu muncullah fungsi syara' hadis. Apa itu syara'? Syara' yaitu menjelaskan tentang kesahihan dan kecacatan sanad dan juga matan hadis, menjelaskan maknanya dan mengeluarkan hukum dan hikmahnya. Dari definisi syara' hadis, maka dapat disimpulkan bahwa syara' hadis memiliki 3 metode sekaligus 3 fungsi. Yang pertama yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas hadis, baik dari segi sanad maupun matan. Begitu pula penjelasan tentang jalur-jalur periwayatannya hadis, penjelasan identitas dan karakteristik para periwayatnya, serta analisis matan dari sudut kaidah kebahasaan. Yang kedua yaitu menguraikan makna dan maksud hadis. Hal ini meliputi penjelasan cara baca lafal-lafal tertentu, penjelasan makna leksikal dan gramatikal serta makna yang dimaksudkan. Yang terakhir yaitu mengungkapkan hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Hal ini meliputi istinbat terhadap hukum dan hikmah yang terkandung dalam matan hadis, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Baiklah teman-teman, tujuan dari adanya syarah hadis tidak lain dan yang paling penting adalah agar umat tidak salah dalam memahami dan menerapkan hadis Nabi Muhammad SAW, karena tidak semua perbuatan Nabi itu harus diikuti oleh umatnya, tetapi ada perbuatan yang memang dikhususkan oleh Nabi, yaitu sunnah nabawiyah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya, dapat mengambil pelajaran serta ilmunya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.